Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara sosialisasi BUMN Branding and Marketing Award 2025 bersama saya Evi Herawati yang akan menjadi moderator pada acara pagi ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, BUMN memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Selain harus memiliki daya saing tinggi dan dalam aspek branding, BUMN juga harus berperan sebagai agen pembangunan dan harus lincah dalam melakukan strategi pemasaran. Dengan berkembangnya era digital dan meningkatnya persaingan global, BUMN dituntut untuk terus melakukan inovasi dalam strategi branding dan pemasaran agar tetap relevan dan kompetitif. BUMN Track bersama BTA Academy dan didukung oleh DMID beserta Wir Group kembali menyelenggarakan BUMN Branding and Marketing Award 2025. Tahun ini kami memasuki penyelenggaraan tahun ke-13 dan mengangkat tema Brand BUMN menuju kedaulatan digital dan daya saing global. Tema ini menegaskan komitmen BUMN untuk mahir menguasai teknologi sekaligus menjadikannya sebagai sarana memperkuat citra, reputasi, dan relevansi BUMN di mata masyarakat Indonesia maupun dunia. Pagi ini telah hadir yang terhormat adalah Ibu Almira Sinantia selaku Executive Director BUMN Branding and Marketing Award. Selamat pagi Ibu Almira, terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat pagi. Baik, sudah hadir pula Bapak Samsudin Hadi Sutarto selaku CEO BUMN Track. Selamat pagi Pak Toto, terima kasih sudah hadir Bapak. Pagi, Epi. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para perwakilan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang telah hadir dan meluangkan waktu dalam sosialisasi BUMN Branding and Marketing Award tahun 2025 ini. Kami sangat menghargai apabila Bapak dan Ibu berkenan mengikuti acara hingga akhir, karena di penghujung nanti kita akan membuka sesi tanya jawab bagi para peserta yang ingin bertanya lebih dalam kepada para pemateri. Selanjutnya saya akan sampaikan rundown acara pagi ini. Yang pertama adalah opening speech oleh Bapak Samsudin Hadi Sutarto selaku CEO BUMN Track. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan kuesioner oleh Ibu Almira Sinantia selaku Executive Director BBMA. Serta ditutup dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Samsudin Hadi Sutarto untuk memberikan opening speech. Kepada Pak Toto kami persilahkan. Terima kasih, Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini kelihatannya fresh ya, ada 67 ya, yang ikut serta di acara Zoom meeting ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa bertemu di Zoom di ajang BUMN Branding and Marketing Award 2025 ini sudah tahun yang ke-13. Mungkin sebelum kami menyampaikan di ajang BBMA, ya kan, kami ingin sampaikan bahwa kami ini BUMN Track ini sudah 18 tahun ya. Jadi banyak ya kan perubahan-perubahan yang terjadi ya di Kementerian BUMN terutama gitu ya. Nanti Bapak Ibu kan juga banyak menanyakan hal itu. Kalau kita lihat perjalanan ya, BUMN Track ini kan media yang 18 tahun sudah terverifikasi di Dewan Pers ya. Jadi sama dengan Tempo, dengan Bisnis Indonesia, dengan media umumnya, karena kita juga mengacu kepada Undang-Undang Pers gitu ya. Dan kami BUMN Track bedanya adalah selalu mengangkat aksi korporasinya dari BUMN. Jadi informasi kami ya memang hanya sekitar lingkup di BUMN dan anak perusahaan BUMN. Dan kami juga banyak program-program yang kami lakukan, juga informasi kami itu juga untuk menepis stigma negatif terhadap isu-isu yang kurang baik terhadap BUMN. Dan samping itu
kami juga di ajang pada hari ini kan kita ingin memberikan apresiasi, ya kan, penghargaan kepada BUMN yang memang kinerjanya sangat baik. Kalau kita lihat di eranya, mungkin kita lihat 10 tahun terakhir saja, gitu ya. Karena Bapak Ibu mungkin kelihatannya ini generasinya generasi muda-muda semua nih yang gabung saat ini ya, yang ikut serta, yang hadir ya. 10 tahun terakhir kita lihat mungkin di eranya Bu Rini, mungkin kita banyak programnya kepada subsektor ya. Kalau nggak salah kita bikin ada 24 subsektor gitu kan. Seperti istilah BUMN dan anak perusahaan BUMN juga itu memang lahirnya dari Kementerian BUMN gitu ya, ada di BUMN sebagai induk dan anak gitu kan. Kemudian di eranya Pak Erick Thohir ya kan 5 tahun terakhir juga membuat kebijakannya dalam bentuk klasterisasi gitu ya. Ada 12 klaster gitu kan. BUMN dibangun ke dalam 2 klaster. Di samping juga beberapa dibikin holding lah gitu ya. PTPN dan sebagainya. Nah, di era sekarang sebenarnya fungsinya tadi kementerian kan sekarang kan sudah jelas ya berubah menjadi Badan Pengaturan BUMN. Nah, Badan Pengaturan BUMN itu juga ya kan kami sebagai media yang memang sudah 18 tahun mengungkap tentang BUMN itu juga memang membahas tentang bagaimana tadi kalau sekarang kan kepala BP BUMN-nya kebetulan Pak Doni Oskaria merangkap juga beliau sebagai CEO-nya di Danantara. Saya kira udah satu pintu lah. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Doni bahwa dari 1064 ya BUMN anak cucu gitu kan itu akan dikonsolidasikan ya kan di restrukturisasi, di merger dan sebagainya akan menjadi sekitar 228. Tetapi 228 itu tidak lagi istilahnya ada BUMN dan anak, tetapi dibangun berdasarkan 16 lini industri nasional kan gitu. Jadi acuannya kepada 15 lini industri kan gitu. Saya kira Bapak Ibu juga sudah paham ke situ. Kalau menurut saya dengan era ini gitu, seperti mungkin kan Danantara itu dibentuk sejak Februari 2025 ya. Kami itu ada ajang namanya Anugerah BUMN yang kita selenggarakan pada bulan Maret kemarin ya. Karena Anugerah BUMN sudah tahun ke-14 ya. 2025 kemarin kami di bulan Maret terselenggarakan. Itu CEO terbaik di ajang Anugerah BUMN 2025 kemarin Maret ya. Setelah lahirnya Danantara kan itu bulan Februari Danantara dibuat. Itu CEO terbaik di PTPN Holding 3 ya. Pak Abdul Ghani ya kan. Beliau pada dia salah satu jadi CEO BUMN terbaik kan di ajang Anugerah BUMN pada tahun 2025 kemarin yang ke-14. Itu pada bulan Juni ya kan 16 Juni beliau pensiun kan gitu. Nah, mungkin karena kriterianya kompetensinya luar biasa dari Pak Abdul Ghani gitu. Dia pensiun di PTPN Holding PTPN 3 Holding Perkebunan. Dia pada tanggal 2 Juli diangkat menjadi beliau menjadi orang direktur ya, kalau salah Director of Plantation ya and Agriculture di Danantara gitu ya. Begitu juga di anak perusahaan ya, yang pada Anugerah BUMN kemarin bulan Maret 2025 itu di Injourney Aviation Services ya, IAS ya, Pak Dendi Danianto gitu kan. Beliau CEO terbaik di anak perusahaan BUMN di ajang kami Anugerah bulan Maret 2025 kemarin. Dan pada 4 Juli 2025 beliau diangkat menjadi CMO Asset Management di Danantara. Jadi memang saya senang aja gitu kan di Anugerah BUMN kita itu CEO BUMN terbaik sejak dari kita selenggarakan dari tahun 2010 itu sudah 4 menjadi menteri kan. Ada Pak Arief Yahya dulu CEO terbaik tahun 2012, ada Jonan ya kan 2013, ada apa namanya Pak Budi Karya Sumadi ya kan CEO terbaik tahun 2016 yang menjadi Menteri Perhubungan ya. Kalau Pak Jonan jadi Menteri Perhubungan terus Menteri PSDM. Kemudian Pak Arief Yahya menjadi Menteri Pariwisata. Dia dulu adalah dirutnya Telkom gitu ya. Kemudian ada Pak Silmi Karim gitu ya, sama Pak Arief Prasetyo Adi gitu. Budi Gunadi Sadikin gitu kan. Banyak yang saat ini yang masih menjabat kan ada Budi Gunadi Sadikin yang Menteri Kesehatan, dia CEO terbaik tahun 2018 waktu itu di Road Main ID. Kemudian ada Pak
Silmi Karim ya, sekarang Wakil Menteri ya di Imigrasi. Beliau sebelumnya adalah dirutnya di Krakatau Steel. Jadi di ajang anugerah BUMN itu yang sudah kita selenggarakan tahun ke-14. Nah, untuk yang kedua kami juga event lagi yang sudah kita selenggarakan kemarin itu adalah TJSL CSR Award gitu. Itu program-programnya berdasarkan peraturan Kementerian BUMN. Nah, karena sekarang udah jadi badan pengaturan BUMN, apakah nanti program TJSL itu CSR Award ya CSR BUMN ya, itu juga nanti kita akan sesuaikan dengan KPI-nya berdasarkan keputusan dari Kementerian sekarang dengan Badan Pengaturan BUMN. Jadi program-program kami memang menjadi KPI-nya dari mensupport lah ya, memberi penghargaan kepada BUMN. Dan yang saat ini yang BBMA, BUMN Branding Marketing Award ini sudah tahun ke-13 gitu kan. Dan perjalanan ini juga sudah ke-13 ini CMO ya dulu kan CMO terbaik, Marketing Officer kita, itu menjadi dirut gitu. Salah satunya ada Pak Muhammad Awaludin, dulu adalah CMO terbaik tahun 2012 waktu dia direktur enterprise-nya di Telkom gitu ya. Terus kemudian menjadi dirut Angkasa Pura II, kemudian jadi komutnya di Pelni ya, dan terakhir kemarin jadi wakil dirutnya di Telkom. Nah, beliau sekarang juga membantu juga di Dewan Pakarnya di DTA Academy. Nah, kemudian juga yang baru-baru juga ya, Pak Budi Satria ya. Budi Satria itu adalah dulu COO-nya, CCO ya. Jadi Chief Commercial Officer-nya dari Telin. Jadi anak perusahaannya Telkom gitu ya. Dia termasuk CMO terbaik juga waktu itu tahun 2019 kalau saya 18 ya. Dan sekarang beliau menjadi dirut di Telin gitu. Pak Budi Satria. Jadi banyak prestasi yang dilakukan oleh CEO terbaik di anak perusahaan pun menjadi CEO gitu ya di beberapa program kita. Ada juga sih sebenarnya yang tidak menjadi menteri ya, seperti yang di ajang anak anugerah BUMN itu ada Pak dulu dari BRIN ya, BRI Insurance kan menjadi dirut di Askrindo ya kan, Pak Pankar Umar kan gitu kan, itu juga sama CEO terbaik di ajang anugerah. Jadi program-program kami kita senang sekali diapresiasi oleh stakeholder ya, salah satunya yang paling dekat adalah dari Kementerian BUMN. Dan karena baru seminggu lalu Pak Doni Oskaria menjadi Kepala Badan Pengaturan BUMN, kami juga sudah mengirimkan surat, sudah bertemu dengan Pak Doni, sebenarnya pengen tahu juga arahnya di Badan Pengaturan BUMN itu kemana arahnya gitu kan. Nah sehingga ini kita sudah kirim surat untuk wawancara, nanti Epi ya sudah dikirim. Mudah-mudahan kita dapat input masukan lagi. Jadi media kami memang media yang sesuai dengan undang-undang pers, kita juga harus menyampaikan ke publik hal-hal apa yang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk di dalam saat ini di Badan Pengaturan BUMN, termasuk juga saat ini yang mengelola seluruh aset BUMN di Danantara. Yang perlu kami sampaikan lagi gitu, di ajang BBMA ini, yang ini tahun ke-13, kami mengundang Bu Almira Sinantia. Kami fokuskan beliau adalah untuk mensupport untuk di Executive Director yang di BBMA ini, karena kami melihat dengan banyaknya tadi BUMN ya, kemudian anak perusahaan BUMN, ke depan juga tidak dialokasikan lagi kepada itu BUMN atau anak, dialokasikan kepada lini industrinya. Kalau lihat dari arahnya Pak Doni sendiri, bahwa ke depan itu ada 228 BUMN gitu kan, tapi berdasarkan lini bisnisnya. Jadi nanti ke depan arahnya BUMN itu bukan berdasarkan size ya, tapi berdasarkan daripada lini industrinya. Kalau nggak salah di sini ada energi terpadu, migas dan petrokimia, mineral dan logam, ada 16 lah ya, sampai manufakturing, otomotif, kemudian kelautan, perikanan, pendidikan gitu. Bapak Ibu bisa dilihat juga kan 16. Nanti ke depan arah ke sana. Nah, untuk itu saya kira brand-brand mungkin Danantara itu nanti adalah sebagai super holding ya, jadi brand nation-nya lah gitu kan. Nah, nanti brand-brand BUMN di Bapak Ibu semuanya juga harus diperkuat juga kan gitu. Apakah nanti di corporate branding-nya, ataukah nanti di product branding-nya, atau di umbrella-nya kan gitu kan. Karena contoh lah, kalau kita lihat sekarang itu ada holding BUMN ultramikro gitu ya. Itu ada BRI, ada PNM, ada Pegadaian gitu.
walaupun itu share-nya sudah dikonsolidasi, tapi brand-nya karena Pegadaian kuat, PNM kuat, BRI juga kuat, jadi tidak BRI menjadi umbrella-nya, tapi jadi kelihatan sejajar aja ada BRI, PNM dan Pegadaian. Padahal secara bisnis dia sudah terkonsolidasi di BRI gitu kan sebagai pemegang saham. Nah hal-hal ini karena brandnya makin kuat dengan spesifikasi ya, jadi strategi marketing dan sebagainya itu berdasarkan dari kekuatan brand itu sendiri. Nah inilah yang saya kira mungkin nanti dijelaskan Bu Almira ya tentang kategori ya yang akan kita apresiasi di ajang BBMA tahun ini. Ini ada hal-hal yang baru lah, mungkin ada kurang lebih 8 ya yang dikaitkan dengan tema kita, yaitu BUMN menuju daya saing digital ya, kekuatan Kedaulatan digital, Pak. kedaulatan digital ya kan, dan digital dan daya Daya saing saing global. global. Jadi kalau simpelnya mungkin kalau kita sekarang minum kopi gitu ya, kita bedain dengan brandnya, kopi kayak Starbucks, kopi Janji Jiwa, kopi Tuku gitu ya, terus kemudian macam-macam lah ya. Itu pasti kan dengan brandnya itu orang sudah mengasosiasikan strategi marketing bisnisnya juga berbeda kan gitu. Nah inilah mungkin nanti yang harus dibangun juga oleh Bapak Ibu semuanya, arahnya ke sana. Dan kemudian untuk sosialisasi tanggal 15 ini, nanti karena mulai sekarang kan kita tidak lagi mengisi kuesioner lah gitu. Jadi langsung saja nanti dari aspek penilaian itu Bapak Ibu menyiapkan materi presentasinya kan gitu. Dari presentasi itulah nanti kita harapkan di tanggal 3 sudah terkumpul untuk form pengisian untuk ikut serta. Kemudian untuk presentasinya di antara tanggal 10 sampai 14 November gitu ya. Penghargaannya kita akan lakukan di tanggal 3. Dan ini juga kalau di presentasi mungkin kurang lebih kita akan di hotel ya, tapi kita lagi diskusi juga dengan program PP. Ya, kini akan coba announce bekerjasama dengan televisi, sehingga nanti penilaian hasil penghargaan dari Bapak Ibu semuanya per perusahaan Bapak Ibu yang menang penghargaan itu ada announce disampaikan di program kami yang bersama dengan televisi. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Justru dengan ikut sertanya ini, Bapak Ibu lebih memperkuatlah posisi perusahaan Bapak Ibu di publik gitu. Dan kami sebagai media yang akan selalu mensupport Bapak Ibu semuanya bahwa apa yang sudah Bapak Ibu capai, kita akan ekspor, kita kasih reward, kita kasih penghargaan agar bisa dilihat juga oleh stakeholder. Mungkin itu. Dan kategorinya seperti sama ya, kita ada untuk korporasi, ada juga untuk CMO-nya. Karena kita harus sampaikan bahwa sebaik-baiknya satu perusahaan ya atau mungkin BUMN itu akan sebaik pemimpinnya gitu ya. Nah itu yang selalu saya bawa dari Dewan Pakar kami dari Pak Tantri Abeng almarhum ya gitu. Kita harapkan juga nanti apakah CMO-nya itu bisa dari direktur utama, ada juga direktur marketing, ada direktur operasional, ada direktur komersial, direktur enterprise gitu. Terserah mungkin dari Bapak Ibu semuanya yang memang menjadi tonggak untuk bagaimana membangun brand dan marketing dari BUMN dan perusahaan BUMN. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Terima kasih atas peran Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto atas Ya, penjelasannya. Jadi posisi BUMN saat ini juga ikut dijelaskan secara detail barusan ya Pak. Terima kasih Pak. iya. Bapak dan Ibu para peserta, kami mohon izin sekali lagi untuk mengingatkan, kami harap dapat berkenan mengganti format nama yang diawali dengan nama perusahaan dilanjutkan nama peserta, khususnya bagi rekan-rekan yang baru hadir atau bergabung di Zoom ini, agar kami dapat langsung mengetahui Bapak dan Ibu berasal dari perusahaan atau BUMN dan anak perusahaan BUMN mana. Dan sebelumnya juga dari panitia sudah memberikan link absen melalui kolom chat. Kami mohon dapat mengisi karena di sini nanti kami akan share berbagai informasi terkait persiapan atau rangkaian dari proses BUMN Branding dan Marketing Award ini. Baik, sekali lagi terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat kepada Ibu Almira Sinantia
selaku Eksekutif Director BUMN Branding Marketing Award untuk memberikan penjelasan kuesioner. Silakan kepada Ibu Almira. Terima kasih Ibu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan untuk membahas nih tema dari BBMA kita di tahun ini yang ke-13. Menarik sekali dan kita akan go through one by one. Nanti setelah sesi selesai kita bisa lakukan tanya jawab, feel free to ask anything, supaya rekan-rekan semua juga merasa makin confident gitu ya untuk submitting, untuk turut serta di event kita kali ini. Mungkin izin kalau boleh di-share screen? Baik, baik. Pada Mas Eka, silakan. Terima kasih. Baik. Sudah terlihat ya rekan-rekan semua screen kami. Jadi pada tahun ini kita akan mengusung tema brand BUMN menuju kedaulatan digital dan daya saing global. Wah, apa ini maknanya? Dan banyak kategori-kategori yang memang khusus untuk kita buka di tahun ini yang sejalan juga dengan tema kita di tahun ini. Boleh next slide-nya? Mungkin langsung ke slide objektif. Oke, jadi sebetulnya kenapa sih kita nih secara konsisten terus-menerus creating this event gitu ya. Setiap tahun kita melihat kembali bagaimana sih BUMN sampai ke anak perusahaan BUMN ini terus memperkuat branding dan marketingnya ini dari tahun ke tahun, dan tahun ke tahun pun kita selalu muncul dengan tema-tema yang memang relevan untuk perkembangan zaman saat itu, gitu kan. Nah, sebetulnya, kita punya keyakinan bahwa dengan adanya awarding ini gitu, masing-masing dari BUMN dan juga anak-anak BUMN itu bisa, terus-menerus, meningkatkan daya saing sesama BUMN, tapi sebetulnya ujungnya itu adalah untuk nation branding kita, Indonesia. Bagaimana kita bisa merepresentasikan Indonesia lewat perusahaan-perusahaan milik negara, kan seperti itu ya. Nah, jadi objektif kami yang pertama ini adalah tentunya meningkatkan kualitas branding dan marketing. Bagaimana dengan adanya awarding ini, kita bisa sama-sama mengoptimalkan potensi branding dan marketing seluruh perusahaan BUMN melalui pengembangan dan penerapan strategi yang tidak hanya inovatif, tapi juga efektif. Karena banyak strategi-strategi yang di awal itu terlihat, wah, very innovative gitu, tapi itu semua harus juga bisa terukur dan memang efektif untuk masing-masing perusahaan. Nah, yang kedua tentu perusahaan ini atau BUMN ini tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa insan-insannya yang unggul gitu. Jadi kita juga ingin dengan adanya awarding ini kita bisa sama-sama memperkuat insan-insan BUMN yang unggul, mengembangkan keterampilan, integrity, dan juga kemampuan yang tinggi gitu ya. Serta ini bisa menjadi fasilitas juga nih untuk pelatihan dan pengembangan yang mendukung peran brand dalam strategi branding and marketing gitu. Tentu bisa saling belajar juga antar sesama perusahaan BUMN apa yang dilakukan oleh perusahaan lain gitu ya untuk bisa di-adopt, karena tujuan kita balik lagi satu, itu untuk memperkuat nation branding Indonesia ke dunia internasional. Nah, yang ketiga tentu kita tidak bisa meninggalkan adanya perkembangan teknologi. It's given gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengintegrasikan teknologi ini dimanfaatkan untuk perusahaan BUMN, termasuk juga kalau yang sekarang ini sudah tidak terelakkan lagi fungsinya itu adalah AI, tapi gimana AI ini kita gunakan untuk meningkatkan efisiensi, menambah lagi creativity, dan juga pada dasarnya daya saing dalam branding campaign dan dalam pemasaran brand. Yang keempat,
mendorong inovasi dan kreativitas. Yes, we have AI, yes, we have technology, tapi human brain itu tetap harus diasah gitu ya. Karena AI pun tidak akan bisa berguna apabila kita tidak bisa prompting dengan baik. Artinya kita pun harus terus saling menambah wawasan agar inovasi dan creativity ini bisa terus tereksplorasi, bisa menggunakan teknologi tapi juga bisa menjadi sesuatu campaign dan komunikasi yang menyegarkan gitu ya, yang bisa membuat stakeholder baik internal maupun eksternal itu engage dengan brand kita. Nah, ini penting sekali. And last but not least, seperti yang sudah saya sampaikan tadi beberapa kali bahwa fungsi utamanya itu sebetulnya adanya BUMN juga untuk memperkuat posisi Indonesia di global market, di kancah internasional. Jadi menggunakan brand and marketing untuk memperkuat posisi Indonesia, dan juga masing-masing BUMN di pasar internasional, memperkuat daya saing, dan akhirnya berkontribusi pada persepsi positif dan juga pertumbuhan ekonomi serta sosial di Indonesia. Jadi memang, dari hal-hal yang sifatnya teknikal sampai we have a bigger cause gitu ya, bahwa we do all this for Indonesia pada akhirnya. Next slide. Nah, dari sini, ini sebetulnya kenapa kita mengusung tema, menuju kedaulatan digital dan daya saing global. Kalau rekan-rekan ingat atau ada yang, ikut ya dari, eee, awarding kita di beberapa tahun lalu, itu secara tema mulai, mengarah ke teknologi gitu. Mulai dari gimana kita bisa mengadapt teknologi, kemudian, selepas pandemi juga ada tema yang bagaimana kita bisa, our brand can be resilient gitu ya, tetap setelah pandemi pun kita harus berlari kencang, resilient dengan apapun challenge yang ada, dengan, teknologi, harus adapting juga gitu. Nah, sekarang asumsi kita semua bahwa seluruh BUMN, perusahaan BUMN ini sudah teknologi, tapi adoption saja tidak cukup. Nih, bagaimana kita bisa istilahnya bisa independently menuju kedaulatan digital ini dengan tujuan daya saing global. Jadi di sini menegaskan bahwa BUMN juga punya komitmen untuk tidak hanya menguasai teknologi, jago gitu ya, menggunakan teknologi, adopting teknologi, tapi juga menjadikannya sebagai sarana untuk memperkuat brand, memperkuat citranya, reputasinya, dan relevansi masing-masing perusahaan BUMN di mata masyarakat Indonesia maupun dunia. Nah, melalui inovasi branding dan pemasaran yang strategis, BUMN tidak hanya memperkuat posisinya di dalam negeri, tapi juga menegaskan daya saing Indonesia di dunia internasional. Apalagi sekarang, banyak sekali, teknologi adoptions yang juga mengarah ke, sustainability seperti ESG gitu, dan itu udah menjadi, eee Dikit kan? sudah, menjadi sesuatu hal yang mulai harus gitu ya di-adopt dan dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang mau bersaing di kancah internasional. Oke, next slide-nya. Dari sini kita lihat, mungkin ada pertanyaan, jadi apa nih, caranya gimana sih BUMN ini mewujudkan tema tadi, kedaulatan digital dan daya saing global? Kalau dilihat dari perspektif branding and marketing gitu ya. Yang pertama, perusahaan BUMN ini bisa mengusung yang namanya digital first branding, di mana perusahaan dapat mengubah brand presence menjadi digital first dulu nih, dengan storytelling yang relevan, interaktif, dan mudah diakses oleh publik. Maksudnya apa sih digital first ini? Jadi apapun strategi yang di-create dan diimplementasikan, itu harus selalu mengedepankan dunia digital, karena market dan audience dari perusahaan itu sudah tidak limited, tapi betul-betul harus sampai ke kancah global, kancah internasional. Nah, itu
mengapa digital first storytelling yang relevan itu menjadi penting. Dan tentunya menggunakan media sosial itu juga sudah tidak terelakkan lagi gitu ya. Mungkin adopting beberapa teknologi like metaverse, AR atau VR, dan juga platform digital lain untuk memperluas jangkauan brand. Tentu ini case by case sesuai dengan tipikal perusahaan masing-masing gitu. Nah, ini yang nanti bisa dieksplor gitu ya. Perusahaan apa, perusahaan A mungkin mengadopt teknologi berbeda dan bagaimana teknologi itu bisa digunakan untuk memperluas jangkauan brand. Kemudian yang kedua setelah digital first branding adalah data driven marketing and personalizations. Kita tahu bahwa our target market itu atau our audience itu sangat-sangat penting dan utama demi menjaga sustainability bisnis dan juga sustainability brand. Artinya bagaimana kita bisa mengoptimalkan nih data-data seperti big data atau AI to understand their way of thinking, their behavior. Jadi bagaimana kita bisa memahami perilaku, mempersonalisasi atau personalizing how we communicate with them, dan pada akhirnya ini membangun loyalitas. Nah, itu penting, based on data nih, karena sekarang data sudah sangat mudah untuk didapatkan. Dan dari data-data itu bagaimana kita bisa menggunakan real time engagement berbasis insight-insight tersebut, sehingga brand bisa selalu adaptif terhadap perubahan pasar. Yang ketiga, tentu kita tetap hidup di dunia nyata gitu ya. Yes, digital world is important, tapi kita tetap hidup di dunia offline. Jadi bagaimana omnichannel experience ini bisa efektif menyatukan dunia offline dan online experience. Tetap align agar brand dari BUMN ini bisa hadir secara konsisten di semua touch point gitu. Sehingga bagi target audience, perusahaan bisa menghadirkan customer journey yang seamless, dari awareness sampai akhirnya mereka bisa menjadi advocate brand dari perusahaan. Dan yang keempat, tentu ini yang sedang marak ya untuk selalu dibahas apalagi di dunia internasional, yaitu adalah innovative and sustainable branding. Yang pertama, gimana perusahaan ini bisa menghadirkan creative campaign yang nggak hanya menarik, tapi juga menekankan ESG branding atau nilai-nilai keberlanjutan. Dan yang kedua, membangun global narration, gimana BUMN ini bukan sekedar perusahaan negara, tapi juga menjadi wajahnya Indonesia nih yang membawa nilai budaya, inovasi, dan juga tanggung jawab sosial ke dunia internasional. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau bingung nih, oke masuknya gimana nih kita bisa presenting our BUMN, perusahaan BUMN ini kalau dilihat dari perspektif branding and marketing aligning dengan tema kita pada tahun ini. Nah, ini adalah pointers-pointers yang mungkin bisa membantu rekan-rekan untuk melihat, bisa dari beberapa angle sebetulnya gitu ya, yang nanti juga akan kami sampaikan di kategorisasi award-nya. Next-nya, acaranya very straightforward. Selain daripada awarding, kita nanti juga ada conference, ada beberapa talk show juga, masih sesuai dengan tema. Next slide. Dan peserta awarding bukan hanya BUMN, tapi juga anak perusahaan BUMN dan juga perusahaan BUMN yang TBK. Bisa next slide. Dewan juri kita, tentu ada Dewan Juri Kehormatan Dr. Insinyur Arif Yahya, Master of Science, selaku Dewan Pakar BUMN Track. Kemudian Ketua Dewan Juri Bapak Daniel Surya sebagai co-founder dan Executive Chairman dari Weir Group, beserta seluruh anggota juri yang banyak juri-juri lama ya Pak Toto, tapi juga ada beberapa juri-juri baru, fungsinya adalah untuk Iya. menambah angle gitu ya, Baik. memperkaya lagi gitu ya, memperkaya pemahaman-pemahaman tentang apa namanya, tema kita di tahun ini, dan semoga Dewan Juri ini juga bisa berperan aktif dan bisa memberikan banyak insight juga untuk rekan-rekan ketika masa-masa penjurian. Baik, next slide-nya.
Aspek-aspek penilaian ini ada 4 penilaian besar gitu ya, 4 kategori besar dengan subkategori. Saya akan jelaskan yang pertama tentu, 2 di awal ini itu adalah 2 kategori yang, bisa dibilang selalu ada di, BUMN Branding and Marketing Awards karena ini menjadi landasan atau dasar gitu ya, bahwa setiap brand yang dibangun tentu harus memiliki strategic excellence gitu. Apa sih maksudnya? Ada 3 subkategori. Yang pertama adalah brand strategy relevance. Apakah brand strategi yang dibangun ini memang relevan dengan industri, dengan market, dengan pasarnya yang disasar gitu ya. Di sini akan menjadi landasan sebuah perusahaan untuk membangun brand-nya ke depan, mengimplementasikan brand-nya ke depan. Maka brand strategy relevance ini menjadi subkategori nomor 1 gitu. Yang kedua adalah brand creative communication and activation. Artinya, strategi yang sudah dibentuk ini kan tentu harus dikomunikasikan agar, stakeholder memahami apa sih makna dari perusahaan, atau brand dari perusahaan BUMN ini gitu. Makanya ada creative communication dan activation, how the brand actually communicate and activate the strategy yang sudah dibangun. Yang ketiga, subkategori yang ketiga adalah brand agility and perceptions. Nah, di sini artinya adalah ketika kita sudah punya strategi dan sudah mengimplementasi the creative communication and activation, kadang perlu ada penyesuaian on ground. Ada yang berhasil, ada yang kurang, tapi dalam arti, bisa di-tweak lagi, bisa agar terus, agile gitu ya, karena juga kan outside factor atau threat dari luar, opportunity juga selalu berkembang gitu. Jadi kita menilai bagaimana brand ini meskipun sudah punya strategi dan komunikasi serta activation yang kuat, tapi terus bisa agile dari waktu ke waktu dan bisa membangun persepsi yang tepat, yang relevan. Nah, ini juga butuh, apa namanya, mmm, hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini yang menjadi penilaian kami. Yang kedua adalah global branding and marketing. Nah, ini tentu peran dari perusahaan BUMN ini di kancah internasional. Jadi bagaimana perusahaan BUMN ini bisa mengkomunikasikan atau membentuk persepsi, branding secara global, marketing strateginya seperti apa, kemudian masuk ke international recognition, dari sisi apa saja mereka dikenal, di dunia internasional, dan juga yang ketiga impact-nya untuk Indonesia. Nah, yang ketiga ini adalah, kategori-kategori yang khusus ada di tahun ini yang memang relevan dengan, tema kita di tahun ini. Yang pertama, kategori besarnya adalah Transformation Brand and Marketing in Digital Era. Subkategori pertama adalah Best Digital Branding Transformations. Yang kedua yang tadi, perihal online dan offline world, Omnichannel Marketing Strategy. Yang ketiga, Best Sustainable Branding Initiative, bahwa kalau perusahaan juga sudah melakukan banyak, apa namanya, sustainable sustainable things, produk, inisiatif, bagaimana cara, hal-hal tersebut dikomunikasikan keluar dan bagaimana itu bisa digunakan juga untuk membentuk brand perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, Best Data Driven Marketing Strategy. Yang kelima, Best Social Media and Influencer Engagement. Tentu ini juga semua harus relate ke brand strategi masing-masing. Yang berikutnya adalah Best Customer Experience and Personalizations. Ini dasarnya tadi ya dari membaca, data untuk kemudian deliver the best customer experience. Kemudian yang ketujuh, Most Innovative Marketing Campaign. Dan yang terakhir adalah Best ESG branding, environmental, social, and governance. Nah, ini menjadi istilahnya highlight kategori kita di tahun ini. Yang keempat, last but not least, dan ini juga selalu ada karena kita percaya bahwa, branding and marketing yang kuat dari perusahaan BUMN tentu tidak lepas dari kekuatan
CMO yang menjadi motor dari keseluruhan strategi dan juga implementations. Jadi di sini ada Best CMO BUMN Branding and Marketing dengan subkategori Creative Marketing, Leadership Teamwork, Personal Communications, dan juga Corporate Marketing Performance. Nah, jadi ini adalah 4 kategori besar aspek-aspek penilaian kami di tahun ini, kira-kira seperti itu. Next slide-nya. Nah, ini untuk kategori korporasi. Jadi, ya ini sebetulnya adalah penjelasan yang tadi ya Bapak Ibu, nanti bisa dibaca. Kemudian, next slide-nya, ini juga masih yang tadi, kategori Best CMO, penjelasan, breakdown-nya satu-satu. Kemudian next slide-nya. Nah, secara timeline, hari ini kita ada di poin 1 untuk sosialisasi program. Diharapkan di tanggal 3 November rekan-rekan sudah bisa submit, karena ini adalah waktu untuk batas pengembalian form kepesertaan dan juga materi presentasi, submit via online. Kemudian penjurian itu ada di tanggal 10 sampai 14 November. Ini juga akan dilakukan secara online agar efektif efisien. Kemudian, insya Allah akan dilakukan pengumuman pemenang dan penyerahan award atau awarding night yang akan dilakukan di tanggal 3 Desember 2025. Oke, ini untuk yang tadi ya sudah ya, kategori korporasi, penjelasan tadi mungkin ini agak terbalik, berarti ini penjelasan untuk, sebentar. Oke. So for the conference ini akan digelar, pada tanggal 3 Desember dan, juga di tempat yang sama. Jadi di sini nanti ada, forum dialog juga dan diskusi antara, pengambil-pengambil kebijakan, CEO, praktisi, dan juga pengamat BUMN. Ini bakalan seru banget nih rekan-rekan. Jadi diharapkan kehadirannya pada, tanggal 3 Desember nanti. Ada conference dan juga ada awarding. Oke, next slide-nya. Pelaksanaan conference, oke, next slide. Peserta conference ini nanti ada di BUMN dan anak perusahaan BUMN, nanti juga kita mengundang perusahaan swasta, ada beberapa juga mahasiswa pascasarjana, akademisi, pakar branding, dan juga profesional dan praktisi lembaga pemerintahan. Jadi ini bakal seru banget. Next slide. Tempat, insya Allah akan diadakan di, Ballroom Hotel Borobudur. Semoga, diberikan kelancaran sampai dengan ke hari H acara. Dan juga akan tayang nih live ya on BUMN Track TV di YouTube channel. Jadi untuk rekan-rekan yang misalnya, sangat disayangkan tidak bisa hadir, tapi bisa juga mengikuti acaranya secara live. Oke, next slide. Baik, apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut perihal kategorisasi, syarat-prasyarat untuk mengikuti, awarding, session kali ini, silahkan menghubungi sekretariat kami, dengan contact person ada Pak Bregas, Ibu Titi, Ibu Desi, dan juga Ibu Linda. Semua akan siap membantu rekan-rekan, apapun pertanyaannya untuk bisa mendukung rekan-rekan join nih, ikut serta dalam awarding kita di tahun ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Almira Sinantia atas paparan yang telah disampaikan. Sepertinya sudah cukup atau sangat jelas ya Ibu. Dan untuk selanjutnya kepada Bapak dan Ibu, kembali kami menyampaikan bahwa kami mohon untuk mengisi link absen sosialisasi yang sudah di-share oleh panitia dalam di grup chat ini. Dan selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, mungkin dari Pak Toto, apakah ada yang ingin ditambahkan dulu, Pak? Oke.
Cukup, Lanjut baik. aja. Lanjut ditanya jawab ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kami mempersilahkan kepada para peserta yang hadir di sini untuk bertanya jika masih ada hal-hal yang ingin digali lebih dalam atau ingin dikonfirmasi atau diperjelas. Di sini masih ada Ibu Almira, juga ada Pak Toto yang akan memberikan jawaban. Silakan Bapak dan Ibu. Bisa langsung saja bertanya atau melalui kolom chat juga boleh. Halo, selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Tika dari Presisi. Izin bertanya. Baik, silakan Ibu. Kita langsung on mic aja ya Bu ya. Ya, langsung silakan. Tadi kan ada aspek penilaiannya tuh ada 4 ya. Ada yang keempat itu the best CMO BUMN branding. Nah itu tuh apakah harus menang dulu di awal dari ketiga kategori atau memang harus ikut juga. Nah terus untuk materinya terpisah dari materi yang lain atau sama gitu. Itu gimana ya, Mbak? Oke, baik. Ibu Pika, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ibu Almira atau Pak Toto nanti dilengkapi. Pak Toto mungkin? Jadi untuk CMO ini nanti ketentuannya seperti apa, Pak? Apakah harus menang di kategori corporate dulu gitu perusahaan baru bisa mengikuti kategori CMO, dan apakah nanti paparan materinya berbeda seperti itu ya, Ibu Pika ya? Ya, Iya, terima betul Bu. kasih. Ya, selama ini sebenarnya langsung gitu. Jadi kita harapkan nanti yang presentasi langsung CMO-nya. Karena di situ biasanya para dewan juri akan lebih apa ya, beli dapat lah insight-nya gitu ya. Apa yang disampaikan dari sisi branding dan marketing, dan aspek-aspek penilaian itu juga nanti akan langsung juga para dewan juri akan melihat dari sisi disesuaikan tadi. Apa dia akan lebih kuat sebenarnya tadi di eh, kategori apa, dan dia mungkin nanti juga akan dapat CMO-nya di kategori yang sesuai dengan apa penerima penghargaan di kategori yang tersebut gitu. Jadi sekaligus langsung Mbak. Jadi dia presentasi saja gitu. Jadi tidak pakai penilaian nanti dari sisi bahwa eh, CMO itu tidak dijelaskan dia akan menang di kategori itu, tetapi kurang lebih lah kriteria akan kita nilai itu pada dewan juri itu dari 3-4 poin itu. Bisa juga mungkin juga nanti ada misalnya poin-poin tambahan dari dewan juri, Bapak dapat apa dari CMO tersebut dapat penghargaan gitu. Tidak sesuai dengan 4 kategori itu. Tapi guidance-nya Leonasa adalah dari 4 kategori itu. Tapi yang dinilai adalah dari sisi aspek dari korporasinya dulu gitu. Oke, baik Pak. Terima Oke. kasih. Berarti untuk materinya sendiri memang sesuai kategori mana yang mau diikutsertakan ya Pak? Iya, iya. Oke, terima kasih Pak atas penjelasan. Baik. Cukup jelas ya Ibu Pika, terima kasih Bu. Ibu Almira ada yang ditambahkan? Sudah cukup, Cukup. Ibu Evi, terima Baik. kasih. Baik, terima kasih Bu Al. Mungkin yang dipastikan di sini sekali lagi, jika mau ada kategori CMO atau menang di kategori CMO, artinya CMO-nya harus hadir ya gitu Bu ya. Jadi nggak bisa diwakilkan karena CMO sendiri yang harus langsung memberikan presentasi nanti di hadapan para juri. Dan proses penjuriannya masih lewat Zoom ya atau secara online. Iya. Baik, silakan kami persilakan bagi peserta lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Ibu Sylvia mungkin? Halo, izin, saya mau bertanya, kalau misalkan memang kategori untuk sosial media itu, apakah memang kita harus membuat konten dan di-upload ke sosial media pribadi atau perusahaan? Bagaimana Ibu ya? Oke, baik. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Mungkin Bu Almira yang menjawab ini terkait kategori sosial media. Silakan Ibu. Tentu perusahaan sih, Mbak Sylvie, semuanya itu base-nya perusahaan, dan ini bukan berarti dibikin untuk ke depannya ya, tapi lebih ke apa yang sudah dilakukan gitu. Dalam 1 tahun terakhir ini, apa yang sudah dilakukan yang sekiranya bisa merepresentasikan,
dan bisa align dengan tema kita di tahun ini, seperti itu. Semoga membantu. Baik, sudah cukup jelas ya, Bu Sylvie ya. Jadi yang dinilai adalah konten atau yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu yang dipaparkan nanti, bukan yang akan dibuat selanjutnya. Oke, baik. Terima Baik, kasih. terima kasih. Dari situ. Kami persilahkan. Selamat siang Ibu Eh, Evi. Selamat siang, Ibu. Silakan, Ibu. Iya, izin aku bertanya. Selamat siang Pak Toto dan juga Ibu Almira. Kalau aku melihat dari beberapa daftar BUMN yang join atau acara-acara sebelumnya, ini sepertinya BUMN yang sudah terbentuk cukup lama gitu ya Bu ya. Nah, sementara untuk PT APN atau Agrinas Palma Nusantara sendiri adalah perusahaan yang mungkin baru terbentuk gitu sebagai mandat dari Presiden untuk swasembada energi dan juga pangan. Nah, aku lebih ingin bertanya dengan banyaknya tadi kategori atau sub the best dari CMO ataupun corporate, adakah tips atau trik ataupun strategi gitu bagaimana nih untuk perusahaan baru yang kemudian ingin juga berkontribusi dan juga join dalam event ini. Begitu Ibu Almira dan Pak Toto. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, saya bantu Silakan. jawab. Terima kasih, dan meskipun PT APN ini baru, tapi seneng banget nih ada yang semangat tetap tetap ingin berpartisipasi. Nah, yang paling utama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perusahaan dalam membentuk sebuah brand pasti perlu adanya strategi brand. Jadi mungkin bisa dilihat dari kategori satu, strategic brand yang relevan, kemudian selama ini bagaimana communications-nya, bagaimana activations-nya gitu. Atau kalau memang belum ada creative communication ataupun activations yang dijalankan gitu ya, maka plan ke depannya apa, khusus untuk ini boleh di-share, tapi harus sesuai dengan yang tadi brand strategic relevance gitu. Nah itu sebagai landasan penting sekali gitu. Nah, nanti dilihat kalau misalkan, oh sosial media udah mulai ada nih gitu ya, udah mulai berjalan, maka masuk ke kategorisasi itu mungkin bisa tetap relevan gitu, atau enggak misalkan ada beberapa strategi yang bisa diinjek nih ke beberapa kategorisasi kita, monggo silahkan. Tapi kalau saya lihat utamanya itu pasti ada di brand strategic relevance itu sebagai dasar brand ini terus dikembangkan bukan hanya di tahun ini ya, tapi for years to come, gitu. Mungkin bisa ditambahkan juga ya, Mbak Nana ya. Jadi di Agrinas ini kan Iya, betul betul kami Pak. karena kan Boyenter itu kan udah 18 tahun ya. Jadi tahu juga perkembangan Agrinas. Agrinas itu kan brandnya baru gitu ya. Tetapi sebenarnya orang-orangnya dibangun adalah dari yang lama kan. Dia gabungan daripada Indra Karya, kalau nggak salah ya Indra Makarya, itu Ayuda Karya. Jadi BUMN konsultan lah ya, itu digabung ya kan. Kemudian menjadi Agrinas dan fokusnya karena sekarang banyak sektornya ke pangan gitu kan ya. Jadi Agrinas ini lebih banyak sekarang ke sektornya lebih kepada pertanian, perikanan ya kan, perkebunan kan gitu. Dan kebetulan kami di Agrinas semua orang udah tahu kalau bicara tentang BUMN sektor perikanan, perkebunan, pertanian pasti larinya semuanya dengan Agrinas kan gitu. Jadi sebenarnya secara brand itu tadi mungkin dampak langsungnya karena baru setahun ini gitu ya dibangun belum terkelihatan, tetapi brand awareness-nya kalau kita lihat ya, terus repositioning-nya gitu kan dari strategik yang Agrinas itu sebenarnya sudah kita dapat gitu dari halayak. Saya kira itu yang mungkin bisa diangkat sebenarnya dari Agrinas gitu. Kurang lebih itu ya, karena tadi sebelumnya sudah ada kan dikonsolidasi teman di apa ya rejuvenation lah dengan brand baru lah gitu dengan Agrinas itu. Ya. Baik, terima Oke. kasih Pak Toto. Ya. Baik, terima kasih. Jadi seperti rebranding ya, tapi orang-orangnya udah yang sebelumnya juga sudah mengikuti beberapa event kami ya, Ibu ya. Baik. Siap, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya.
Dan kami mempersilahkan kepada yang lain, peserta yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu. Untuk ketentuan materi presentasi, biasanya nanti disertakan juga ya Bu Almira ya, misalnya berapa banyaknya seperti itu. Nanti selanjutnya akan dijelaskan di informasi yang akan kami share setelah ini mungkin. Kami mohon bagi peserta untuk mengisi link absensi agar nanti panitia bisa menyampaikan informasi atau hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan BUMN Branding and Marketing Award ini, termasuk penjelasan kuesioner, mungkin video sosialisasi hari ini juga untuk eh, persyaratan lainnya. Baik, Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin diperjelas atau ingin dikonfirmasi? Halo, Ya, silakan Bapak. izin bertanya Bu, saya baru join. Oke. Iya, ini terkait apa namanya kan lagi boomingnya di BUMN ini, apa namanya holdingnya udah ganti dari BUMN ke Danantara gitu kan. Ya, Nah, kira-kira masih apa namanya relevansi gak ya untuk di tahun ini pakai kata BUMN atau oh, ada rencana jadi Danantara branding gitu atau gimana gitu. baik. Baik, terima kasih Bapak. Betul ya, kan mungkin ini benar baru bergabung ya, karena tadi di awal sudah sempat disinggung oleh CEO kami dari Biometrik, Pak Toto. Silakan Ya, Pak Toto. Mas siapa tadi namanya? Dari Fatah siapa? dari Trakon. Dari Trakon dengan siapa, maaf Mas? Fatah, Fatah. Dengan Mata, Mas oh ya. Fatah. Silakan. Iya. Ya, ya terima kasih. Kan sebenarnya yang berubah adalah kan stakeholder-nya gitu. Dulu kan Kementerian BUMN, kalau Kementerian BUMN kan hanya pengelolaannya. Nah, kalau sekarang dengan BP Danantara, itu selain pengelolaannya diambil oleh Danantara, juga asetnya kan. Dulu kan asetnya di bawah Kementerian Keuangan kan. Sekarang asetnya di bawah langsung juga Danantara. Jadi Danantara itu mengelola aset di bawah tadi BP Danantara itu eh, dengan melalui investasinya gitu kan, yang di bawah Pak Pandu. Satu lagi aset manajemennya yang pengelolaan keseluruhan BUMN di bawah Pak Doni Oskaria kan gitu. Nah, kami sekarang juga sudah melayangkan sebenarnya surat ke Pak Doni, sudah ketemu sebenarnya, dan kami pingin khusus lah akan mengannounce ke BUMN. Saya kira juga butuh pemahaman dengan adanya kepala Badan Pengaturan BUMN ini, ya kan, fungsi dan tugasnya seperti apa kan. Dengan adanya Danantara kan, otomatis secara pengelolaan asetnya yang tadi 16.000 triliun kan sudah tergabung semuanya di Danantara gitu ya. Tetapi bahwa Bapak Ibu semuanya ya namanya tetap aja masih BUMN kan gitu kan, BUMN. Hanya pengelolanya sekarang Danantara, bukan Kementerian BUMN. Jadi biasanya sekarang kan BRI Danantara, ya kan. Kalau kami sebutnya adalah national brand gitu. Nation brand itu ya itu super holdingnya yaitu Danantara gitu. Jadi sekarang BUMN itu di bawah national brandnya itu adalah Danantara. Danantara langsung membawahi aset-aset yang secara korporasi membawahi seluruh yang ada BUMN itu. Kalau dulu kan Kementerian BUMN kan sifatnya kan hanya birokrasi kan, jadi lebih pengaturan ya kan kementerian gitu kan. Nah kalau sekarang di bawah Danantara itu benar-benar di bawah satu holding super holding korporasi itu. Tetapi buat tugas Bapak Ibu semuanya, brandnya tetap harus dibangun kan, harus kuat kan. Seperti tadi saya sampaikan, walaupun sudah jadi subholding ya kan ada namanya BUMN Ultra Mikro gitu kan. Asetnya semuanya yang punya PNM, yang punya Pegadaian 100% diambil semuanya oleh BRI kan. 1% masih punya milik pemerintah, 1% milik pemerintah gitu. Nah, tapi karena brandnya PNM itu kuat, brandnya Pegadaiannya kuat dengan dipersepsi di publik gitu, sehingga dia juga tidak dimatikan, brandnya tetap aja PNM. Jadi BRI berikut dengan PNM dan Pegadaian gitu loh. Walaupun secara holding tadi udah di bawah holding ultramikro BUMN, di bawah semuanya asetnya di bawah BRI sekarang kan terakhir kan gitu. Nah itulah sebenarnya dengan brand ini lebih memperkuatkan posisi Bapak Ibu semuanya. Apakah apakah namanya tetap bentuknya corporate brandnya gitu ya, atau nanti di produk brandnya yang dibangun kan gitu ya. Nah itu tadi yang apa namanya kayak Agrinas tadi kan baru nih,
Tapi menurut saya secara brandnya sudah tahu kenapa namanya bukan Pirama Karya atau Lydia Karya kan, karena itu kan perusahaannya bidangnya kan udah karya kan. Kalau Agrinas sekarang kan memang bidang usahanya berbeda kan, bidang pertanian dan sebagainya. Sehingga brandnya pun baru dengan Agrinas, jadi positioningnya sudah berubah gitu. Nah ini juga strategic brand ini menarik juga. Bisa juga ya Bu Almira ya. Jadi nanti Agrinas itu bisa juga nanti kalau dia memang kuat dalam waktu 1 tahun ini sudah bisa merubah gitu ya. Ya kan? Ya contohnya sekarang kalau menterinya personal brandingnya Menteri Keuangan sekarang kan perubahannya efek nih kan luar biasa kan. Baru 1 bulan udah menteri paling favorit kan gitu kan. Nah ini juga Agrinas tidak mendapat kemungkinan juga bahwa dia punya favoritis. Orang sudah tahu di brand name-nya itu kalau di BUMN tentang pertanian, perkebunan, hanya satu tuh Agrinas kan gitu. Nah positioning itu kan sudah didapat juga tuh buat Agrinas. Nah kita pingin nanti digali strateginya seperti apa. Jadi tidak ini Pak ya. Jadi kalau kami tadi kan pengalaman kan kayak kemarin sempat juga tuh waktu kami bikin penghargaan anugerah BUMN bulan Maret 2025. Waktu itu kan Danantara dibangun pada bulan Februari kan sudah di launching oleh Pak Prabowo kan. Nah waktu itu sempat juga tadi kali BUMN. kelebihan. Oh, gitu. Jadi Bapak, Ibu semuanya sebagai BUMN tetap saja harus menjalankan fungsi-fungsi Bapak secara korporasi, harus kompeten dan sebagainya kan, karena akan tergabung nanti menjadi 228 BUMN itu kan, dari sekarang ada BUMN anak cucu itu sekitar 1064 kan gitu, akan digabung, gitu kurang lebih sebagai tambahan. Baik, terima kasih Pak. Pak Ya. Fatah, apakah sudah cukup Jelas? jelas? Sudah cukup jelas Bu. Cukup Ya. jelas. Baik, terima kasih. Ikut ya Pak Fatah ya. Insya Allah Bu. Iya. Baik, terima Saya kasih juga Pak. Ya, sebelumnya belum pernah yang ikut ini, cuma oke. ini belum pernah. awal tahun Ah. pertama ya kita coba. Ya, menarik Bapak dari Pak. anak perusahaan mana? Dari anak perusahaan mana? Dari Rekayasa Industri Pak, Oh, Oh, Rekin. punya Rekin. PI. Oh, Rekin. Rekin suka ikut kan Rekin ya? Jangan mudah ya. Anaknya Rekin lagi ya Pak ya? Grupnya. Iya dari Pupuk Indonesia Pupuk ke ya. Rekin baru Baru. Trakon gitu. Ya. Mm-mm. Cucunya PI ya Oh. Pak? Betul. Oh, itu yang PI. Ya, Ya, ya. kalau Pupuk, Rekin suka Ya. ikut diajak Iya, kita. iya. Di sini juga kalau nggak salah ada Menarik. PHC ya. Iya. Sekarang Iya. menarik Pak. Sekarang nanti ke depan akan menjadi 16 lini industri BUMN kan akan menjadi 16 kan. Nah, Bapak juga nanti tidak akan harus linear dengan bisnis Bapak nanti gitu. Walaupun itu di cucu atau di anak nanti akan linear dengan bisnisnya. Kayak nanti perhotelan tersendiri, rumah sakit tersendiri gitu kan. Nanti kan akan ke lini-lini bisnis itu nanti pola ke depan kan yang akan diarahin oleh Danantara itu. Terima kasih Pak. Mungkin Ya, boleh minta materinya yang tadi ya Pak, kalau boleh. Oh ya, nanti di-share nanti. Ya, Baik. terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Jadi materi yang disampaikan hari ini akan di-share oleh panitia ke email atau nomor WhatsApp Bapak dan Ibu semua yang hadir. Oleh karena itu kami mohon untuk sekali lagi mengisi link absen kehadiran. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Gimana? Udah cukup? Nanti di-share ya materinya, Epi. Ya, baik Pak. Nanti di-share materinya. Baik, mungkin sudah cukup informasi yang disampaikan. Tadi penjelasan kuesioner oleh Ibu Almira Sinantia dan beberapa poin tanya jawab. Mungkin dari beberapa peserta juga ada yang sudah terwakili pertanyaannya. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Baik, kalau begitu mungkin sudah cukup ya Pak ya dan Bu Al ya.
Nanti selanjutnya, informasi selanjutnya akan kami update kepada peserta. Baik, dengan demikian, kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta, sosialisasi pagi ini, perwakilan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang telah hadir pada sosialisasi BUMN Branding and Marketing Award 2025 tahun ke-13. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Almira Sinantia dan Pak Toto serta para tim yang telah hadir dalam sosialisasi hari ini. Untuk informasi lebih lanjut terkait rangkaian awarding akan kami sampaikan melalui email atau nomor WhatsApp Bapak dan Ibu semua. Sebelum saya tutup, kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Jika berkenan, kita boleh open kamera semua supaya bisa kelihatan wajah-wajahnya dan saling menyapa. Silakan Ibu Linda. Baik, Ibu Evi. Kita ada 3 kali sesi foto, Bapak dan Ibu. Baik, 1, 2, 3. Sebentar. Satu lagi. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih, Oke. Bu Evi. Silakan. Baik, terima kasih Bu Linda. Jadi ada 3 sesi di sini. Terakhir ada 69 peserta. Tadi sudah ada beberapa yang pamit duluan karena ada agenda lainnya. Baik, terima kasih Linda. Dengan demikian berakhir kegiatan sosialisasi pagi ini. Saya Evi Herawati selaku moderator. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.